Jangankan para sahabat, bahkan sebatang kurma pernah merindukan Rasulullah SAW, menangis merengek-rengek bagaikan anak kecil. Banyak para sahabat-sahabat yang meriwayatkan tentang hadis-hadis menangisnya pohon kurma karena merindukan Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis yang berbeda, matan teks hadis tersebut berbeda-beda antara satu perawi dengan yang lain, di mana Rasulullah SAW pernah berkhutbah. Beliau bersandar kepada sebatang pohon kurma sebelum dibuat untuk Rasulullah mimbar. Maka datang seorang laki-laki kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ana ja'al laka mimbar. Apakah boleh kami menjadikan kepadamu ya Rasulullah mimbar?" "Silahkan," kata Rasulullah SAW, "kalau kalian mau. Inturid, jika seandainya engkau mau, maka silahkan." Karena pada saat itu orang-orang sudah banyak yang mendengar dakwah Rasulullah SAW, maka dibuatlah sebuah mimbar supaya orang mudah dalam mendengarkan dan melihat Rasulullah dalam berkhutbah. Padahal antara mimbar dengan sebatang kurma itu tidak berapa jauh, hadirin kaum muslimin. Tapi akhirnya menangislah pohon kurma itu yang didengar oleh semua orang-orang yang hadir ke masjid pada saat itu. Menangis bagaikan merengek-rengek anak kecil. Ada sebuah riwayat mengatakan menangis batang kurma itu sampai terbelah karena merindukan Rasulullah SAW. Ada yang meriwayatkan bahwa menangis batang kurma itu bagaikan lembu yang melahirkan anaknya, bagaikan unta di saat melahirkan anaknya. Begitulah tangisan yang pernah terjadi pada sebatang pohon kurma tersebut. Akhirnya Rasulullah SAW turun di atas mimbar dan membelai-belai, memeluk batang kurma itu, dan saat itulah baru mereda tangisan daripada pohon kurma. Lihatlah hadirin kaum muslimin rahimakumullah, batang kurma itu tidak butuh kepada Rasulullah di hari akhirat. Batang kurma itu tidak butuh kepada syafaat Rasulullah. Batang kurma itu tidak berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak diazab dengan api neraka jahanam, tapi dia menangis karena rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Lihatlah hati kita, sejauh mana rasa cinta kita kepada Rasulullah dikala kita mendengar kata-kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sejauh mana rasa cinta kita di saat kita mendengarkan as-salatu alaika ya Rasulullah, salamu alaika ya Rasulullah, salamu alaika ya Rasulullah. Kita sangat membutuhkan kepada Rasulullah, bukan sekedar di dunia ini. Bahkan Rasulullah SAW telah sangat banyak jasa-jasanya hanya untuk kita kaum muslimin. Sampai beliau akhir daripada hayatnya, di akhir-akhir daripada kehidupannya, di saat beliau tercabut nyawanya, di saat wafatnya Rasulullah SAW masih teringat kepada kita, ummati, ummati.